Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya ya, channel yang akan memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun airdrop ya. Jadi di sini terkait saya ingin menginformasikan lagi mengenai PI network lah. Jadi informasi ini sangat penting. Kenapa? Karena informasi ini terkait white papernya PI network ya. Jadi pentingnya kita memahami penjelasan dari keseluruhan white papernya ini. Di sini banyak sekali penjelasan-penjelasan penting yang benar-benar harus kita simak ya tentunya. Dikarenakan ini sangat penting, yaitu terkait juga dengan perkembangan ke depannya, apakah ada suatu pengaruh akan proyek ini ke depannya menjadi sukses atau tidak. Dari penjelasan di white paper inilah kita bisa memahami ya terkait proyek ini ke depannya seperti apa. Dan tentunya di bagian white papernya ini juga ada juga penjelasan terkait KYC, dan itu juga suatu hal yang penting yang harus kita cari tahu juga ya mengenai KYC dalam penjelasannya ini seperti apa. Namun di sini saya membuatnya secara dari bab 1 ya. Dikarenakan apa? Dikarenakan penjelasan dari white papernya ini sangatlah panjang sekali ya, sangatlah panjang sekali. Jadi membuatnya untuk awalan ini yaitu di bab 1 ya. Nanti setelahnya ini maksud saya besoknya akan saya buatkan lagi terkait bab 2-nya ya. Sampai bab 3 dan seterusnya sampai bab terakhir ya. Jadi untuk keterangan di white papernya seperti ini ya. Kita langsung saja ya. Oke, saya lupa sebelum saya menunjukkan terkait informasinya ini, saya mohon jangan lupa di like dulu ya dan di subscribe tentunya, karena di channel saya tentunya gratis ya untuk subscribe. Jadi di sini saya menggunakan alat suatu aplikasi yang bisa ya membacakan teks ya. Jadi nanti kita setelah masuk ke aplikasinya, di situ sudah ada keterangan white paper yang sudah saya tempel ya. Jadi di situ nanti saya tempel di bagian aplikasi itu, dan aplikasi itu akan dengan mudahnya menjelaskan ya terkait apa yang ada di white paper itu, penjelasan yang ada di white paper itu ya. Oke, kita langsung saja ya. Jadi seperti ini ya. Saya akan mengaktifkannya ya. Bab white paper baru Desember tahun 2021. Di bawah ini adalah draft baru bagian pasokan dan penambangan pi dari white paper kami yang dirilis Desember tahun 2021. Penambangan akan berlanjut di fase mainnet tetapi dengan tingkat penambangan yang disesuaikan secara dinamis dalam pasokan terbatas. Untuk detail lebih lanjut, baca bagian white paper baru yang mengulas cara kerja pasokan dan penambangan sebelum mainnet dan jelaskan bagaimana dan mengapa mereka akan berubah di mainnet. Kami juga menyimpan bab peta jalan yang dirilis sebelumnya di bagian bawah untuk referensi. Umpan balik Anda diterima sebelum kami memperbarui white paper resmi di situs web kami saat Open Network dimulai. Model token dan penambangan. Desain token suara yang dipikirkan dengan baik sangat penting untuk keberhasilan jaringan cryptocurrency. Ini memiliki potensi untuk menciptakan insentif untuk membootstrap pembentukan dan pertumbuhan jaringan. Membangun ekosistem yang digerakkan oleh utilitas. Dan dengan demikian mendukung cryptocurrency yang mendukung sistem semacam itu. Apa yang didorong oleh jaringan menunjukkan banyak hal tentang apa yang dibutuhkan jaringan. Misalnya, pertumbuhan jaringan atau penciptaan utilitas yang didorong oleh fundamental, sekadar penyimpan nilai atau media pertukaran untuk ekosistem kripto natif. Bab ini mencakup pasokan pi dan bagaimana perintis dapat menambang pi dalam fase jaringan yang berbeda. Dan alasan desain yang mendasari untuk mekanisme penambangan yang berbeda termasuk untuk membangun dan mengembangkan jaringan dan untuk memberi insentif pada utilitas dan permintaan. Perhatikan bahwa pi adalah cryptocurrency layer 1 yang berjalan di blok hanya sendiri.
Yang dimaksud dengan token di sini pasokan Pi. Visi Pi Network adalah untuk membangun ekonomi peer-to-peer dan pengalaman online paling inklusif di dunia. Didorong oleh Pi, cryptocurrency yang paling banyak digunakan di dunia. Untuk mewujudkan visi ini, penting untuk mengembangkan jaringan dan membuat Pi dapat diakses secara luas sambil menjaga keamanan blockchain dan kelangkaan Pi. Sementara tujuan ini selalu memandu model pasokan token dan desain penambangan. Perbedaan utamanya adalah fase pra-mainnet berfokus pada mendorong pertumbuhan jaringan dan mendistribusikan Pi secara luas, dan fase mainnet akan fokus pada penghargaan bentuk kontribusi pionir yang lebih beragam sambil kuat pasokan Pi. Pasokan pra-mainnet. Pada tahap awal, fokus Pi Network adalah mengembangkan dan mengamankan jaringan. Bootstrap untuk membangun masa kritis peserta sangat penting untuk jaringan dan ekosistem apapun. Didorong oleh visi untuk menjadikan Pi sebagai mata uang kripto yang paling banyak digunakan di dunia. Mendistribusikan Pi dan membuatnya dapat diakses secara global semakin menambah fokus pada pertumbuhan. Algoritma konsensus Pi bergantung pada grafik kepercayaan global, yang dikumpulkan dari lingkaran keamanan masing-masing pionir. Oleh karena itu, sangat penting untuk memberi insentif kepada pionir untuk membentuk lingkaran keamanan individu. Ini berarti persediaan token yang tersedia sebagai hadiah penambangan yang tidak dibatasi secara eksplisit sebelum mainnet. Pada saat yang sama, mempertahankan kelangkaan tertentu dari Pi adalah penting. Seperti yang dijelaskan di bagian penambangan. Jaringan mengadopsi mekanisme penambangan di mana tingkat penambangan jaringan berkurang setengahnya setiap kali ukuran jaringan bertambah 10 kali lipat. Menghasilkan serangkaian peristiwa separuh saat mencapai berbagai tonggak pencapaian dari perintis yang terlibat. Peristiwa separuh berikutnya berdasarkan model ini adalah ketika jaringan mencapai 100 juta perintis yang terlibat. Saat ini, kami memiliki lebih dari 30 juta perintis yang terlibat. Jaringan juga mempertahankan opsi untuk menghentikan semua penambangan sama sekali jika jaringan mencapai ukuran tertentu, yang, bagaimanapun, belum ditentukan. Opsi untuk membatasi pasokan Pi tidak dilakukan sebelum mainnet, oleh karena itu membuat total pasokan tidak ditentukan. Model pasokan pra-mainnet dengan mekanisme penambangan yang disesuaikan dengan aksesibilitas, pertumbuhan, dan keamanan telah membootstrap komunitas lebih dari 30 juta perintis yang terlibat dengan jutaan lingkaran keamanan yang saling terkait. Cara sederhana dan dapat diakses untuk menambang Pi di ponsel membantu mendistribusikan token secara luas di seluruh dunia. Termasuk di antara populasi yang telah ditinggalkan dari revolusi kripto karena kurangnya modal, pengetahuan, atau teknologi. Dengan melakukan itu, jaringan menghindari konsentrasi kekayaan ekstrim yang terlihat dalam Bitcoin dan cryptocurrency lainnya. Mempersiapkan diri untuk menjadi ekosistem terdesentralisasi peer-to-peer sejati dengan volume peserta dan transaksi yang cukup besar untuk pembuatan utilitas. Pasokan jaringan utama. Pasokan mendorong pertumbuhan dan memberi insentif pada kontribusi yang diperlukan ke jaringan untuk mencapai ekosistem yang layak secara organik. Untuk itu, hadiah penambangan akan berlanjut setelah mainnet tetapi akan mengambil bentuk yang beragam untuk memberi insentif pada berbagai jenis kontribusi. Yang akan dijelaskan di bagian penambangan di bawah ini. Berkenaan dengan pasokan. Pasokan yang tidak ditentukan karena mekanisme penambangan pra-mainnet yang mengoptimalkan aksesibilitas dan pertumbuhan jaringan menghadirkan beberapa masalah untuk fase mainnet. Termasuk ketidakpastian dalam perencanaan, pemberian penghargaan yang berlebihan dan pemberian penghargaan yang kurang dari berbagai jenis kebutuhan yang diperlukan. Kontribusi dalam fase baru, dan tantangan terhadap kelangkaan. Untuk mengatasi masalah ini, jaringan akan beralih dari model supply pra-mainnet yang sepenuhnya bergantung pada perilaku jaringan ke model supply mainnet di mana terdapat supply maksimum yang jelas.
Masalah ketidakpastian perencanaan dalam model pasokan Pramainet muncul di Coinvention pertama jaringan Pi pada September-Oktober tahun 2020 di mana panel komunitas dan pengajuan komunitas membahas apakah penambangan harus dibagi dua atau dihentikan pada ukuran jaringan 10 juta pada saat itu. Beragamnya suara anggota komunitas menghadirkan dilema berikut bagi jaringan. Jika penambangan dilanjutkan berdasarkan mekanisme penambangan Pramainet yang sedang berlangsung, maka hal itu menimbulkan kekhawatiran akan pasokan karena ketidakpastian. Dan dengan demikian, kelangkaan Pi. Namun, jika penambangan dihentikan, itu akan mengganggu pertumbuhan jaringan dan mencegah perintis baru bergabung dengan jaringan sebagai penambang, sehingga merusak aksesibilitas Pi. Meskipun jaringan pindah dari keputusan itu dan mengurangi separuh tingkat penambangan pada ukuran 10 juta, dilema ini masih ada dan perlu diselesaikan. Bagaimana komunitas dapat mencapai pertumbuhan dan aksesibilitas yang berkelanjutan sambil mengatasi kekhawatiran tentang pasokan adalah salah satu faktor utama yang dipertimbangkan dalam desain model token mainnet. Selain itu, total pasokan yang tidak ditentukan dan tidak dapat diprediksi membuat sulit untuk memiliki perencanaan token jaringan secara keseluruhan karena komunitas sebagai kolektif dan ekosistem itu sendiri perlu menggunakan beberapa Pi untuk tujuan yang menguntungkan komunitas dan ekosistem secara keseluruhan, selain hanya menambang. Penghargaan untuk individu, sebagaimana dibuktikan oleh hampir setiap jaringan blockchain lainnya. Alokasi yang jelas untuk tujuan komunitas kolektif seperti itu perlu ditentukan. Oleh karena itu, mengingat ukuran jaringan saat ini lebih dari 30 juta pionir dan volume transaksi dan aktivitas yang diharapkan di masa depan, model pasokan mainnet memiliki total pasokan maksimum 100 miliar Pi yang memungkinkan insentif pertumbuhan berkelanjutan dan kontribusi baru sambil menghilangkan kekhawatiran tentang ketidakpastian pasokan. Distribusi pasokan akan menghormati prinsip distribusi asli dalam kertas putih tanggal 14 Maret tahun 2019. Komunitas Pi memiliki 80% dan tim inti Pi memiliki 20% dari total pasokan Pi yang beredar. Terlepas dari berapa banyak pasokan yang beredar di jaringan Pi pada titik waktu tertentu. Dengan demikian, dengan total pasokan maksimum 100 miliar Pi, komunitas pada akhirnya akan menerima 80 miliar Pi dan tim inti pada akhirnya akan menerima 20 miliar Pi. Diagram lingkaran berikut menggambarkan distribusi secara keseluruhan. Alokasi tim inti dibuka dengan kecepatan yang sama dengan komunitas yang semakin lama semakin banyak menambang Pi dan dapat dikenakan penguncian tambahan melalui mandat yang diberlakukan sendiri. Artinya, jika komunitas memiliki sebagian dari alokasinya yang beredar, misalnya 25%, hanya jumlah proporsional dalam alokasi tim inti, dalam contoh ini, 25% yang dapat dibuka paling banyak. Distribusi di atas menunjukkan bahwa jaringan Pi tidak memiliki alokasi untuk ICO dan tidak menjalankan semua jenis penjualan crowdfunding Pi. Dengan demikian, peniruan identitas Pi Network atau pendirinya untuk melakukan penjualan atau listing adalah ilegal, tidak sah, dan palsu. Peniru ini tidak memiliki afiliasi dengan Pi Core Team. Perintis harus waspada terhadap penipuan dan tidak berpartisipasi. Pi dapat ditambang secara bebas dengan berkontribusi pada ekosistem. Selanjutnya, semua Pi yang ditambang hanya dapat diklaim dari dalam aplikasi Pi melalui dashboard mainnet dan kemudian ditransfer ke dompet Pi Anda. Setiap situs web yang meminta perintis untuk mengklaim Pi dengan cara lain adalah palsu. 80% dari pasokan komunitas dibagi lagi menjadi 65% dialokasikan untuk semua hadiah penambangan pionir masa lalu dan masa depan. Di alamat GB Kiki RI KKS 7 XLMWTTRM 2 EPM TRLPU GKJ DLE KCGN DIF GTBZ G4 GL5 CHHJI 25 di mainnet. 10% dicadangkan untuk mendukung organisasi komunitas dan pembangunan ekosistem yang pada akhirnya akan dikelola oleh Pi Foundation.
sebuah organisasi non-profit di masa depan. Di alamat GDPDSLFVGEPX 6 FJKGZXSTJCPTSKKAI 4 KBHBAKICCKKIDXISW 3 S5 SJ 6 MGMS. Dan 5% dicadangkan untuk kumpulan likuiditas untuk menyediakan likuiditas bagi perintis dan pengembang di ekosistem Pi di alamat GB7HLN74EEN6PENSHHBBJJXWV6IZKIDWV6IZKID. Tabel berikut menggambarkan distribusi pasokan masyarakat. Alokasi komunitas Pi distribusi komunitas dari proyeksi total 80 miliar Pi. Hadiah penambangan Pramainet 20 miliar Pi perkiraan. Hadiah penambangan Mainnet 45 miliar Pi perkiraan. Cadangan liquidity pool 5 miliar Pi perkiraan. Cadangan yayasan hibah. Acara komunitas. DEL 10 miliar Pi perkiraan. 65 miliar Pi akan dialokasikan untuk semua hadiah penambangan, baik penambangan di masa lalu maupun di masa depan. Untuk hadiah penambangan sebelumnya, jumlah kasar semua Pi yang ditambang oleh semua pionir sejauh ini, sebelum Mainnet, adalah sekitar 30 miliar Pi. Namun, setelah membuang Pi yang ditambang oleh akun palsu dan tergantung pada kecepatan dan partisipasi KYC, Pi yang ditambang Pramainet di awal jaringan terbuka dapat diperkirakan berkisar antara 10 hingga 20 miliar. Jumlah yang tersisa dalam pasokan 65 miliar Pi untuk imbalan penambangan akan didistribusikan kepada perintis melalui mekanisme penambangan Mainnet yang baru dengan batas pasokan konseptual tahunan. Batas pasokan tahunan tersebut akan ditentukan berdasarkan formula menurun. Batas tahunan dapat dihitung pada basis yang lebih terperinci seperti hari atau periode waktu yang lebih kecil secara dinamis. Tergantung pada faktor-faktor seperti rasio penguncian dan pasokan jaringan yang tersisa pada saat itu. Perhitungan batas pasokan semacam itu berdasarkan periode waktu granular membantu mencapai kurva alokasi yang lebih baik dan lebih mulus sepanjang waktu. Demi kesederhanaan di sini, mari kita misalkan bahwa zamannya adalah tahunan. Rumus penurunan berarti bahwa batas pasokan tahunan untuk tahun pertama penambangan Mainnet baru akan lebih tinggi daripada tahun kedua lebih tinggi dari tahun ketiga, dan seterusnya. Rumus penurunan tahunan dan angka-angka ini perlu diselesaikan lebih dekat dengan peluncuran periode jaringan terbuka Mainnet setelah kita akan melihat berapa banyak perintis yang memiliki KYC dan apa banyak Pi yang ditambang yang telah mereka transfer ke Mainnet. Di Mainnet, pionir akan diberi penghargaan atas kontribusi berkelanjutan mereka terhadap pertumbuhan dan keamanan jaringan. Seperti yang dijelaskan di bagian penambangan. Penghargaan pionir akan lebih beragam karena jaringan membutuhkan kontribusi yang lebih beragam dan mendalam terkait penggunaan aplikasi, operasi node, dan penguncian Pi. Perintis Pramainet akan terus berkontribusi pada Pi dan menambang dari hadiah penambangan Mainnet. Bersama dengan setiap anggota baru yang bergabung dengan jaringan, untuk memastikan pertumbuhan dan umur panjang jaringan. 10 miliar Pi akan dicadangkan untuk organisasi masyarakat dan pembangunan ekosistem yang di masa depan akan dikelola oleh Yayasan Nirlaba. Sebagian besar jaringan atau mata uang kripto yang terdesentralisasi. Meskipun terdesentralisasi, masih memerlukan organisasi untuk mengatur komunitas dan menentukan arah ekosistem di masa depan, misalnya Ethereum dan Stellar. Yayasan Pi masa depan akan 1. Mengatur dan mensponsori acara komunitas, seperti konvensi pengembang, acara online global, dan pertemuan komunitas lokal. Kurung buka. 2. Mengatur sukarelawan dan anggota komite, dan membayar karyawan penuh waktu yang berdedikasi untuk membangun komunitas dan ekosistem. Kurung buka. 3. Mengumpulkan pendapat dan umpan balik dari komunitas. Kurung buka. 4. Mengatur pemungutan suara komunitas di masa depan. Kurung buka. 5. Membangun branding dan melindungi reputasi jaringan. Kurung buka. 6. Mewakili jaringan untuk berinteraksi dengan entitas bisnis lain termasuk pemerintah.
tradisional bank, dan perusahaan tradisional. Atau 7. Memenuhi sejumlah tanggung jawab untuk kebaikan komunitas dan ekosistem Pi. Selanjutnya, untuk membangun ekosistem Pi berbasis utilitas. Berbagai program pengembang komunitas akan dirancang, dibuat, dan dilakukan oleh yayasan untuk mendukung pengembang komunitas dalam bentuk hibah, inkubasi, kemitraan, DL. 5 miliar Pi akan dicadangkan untuk kumpulan likuiditas guna menyediakan likuiditas bagi setiap peserta ekosistem, termasuk pionir dan pengembang aplikasi Pi. Likuiditas adalah kunci agar ekosistem dapat hidup, aktif, dan sehat. Jika bisnis atau individu ingin berpartisipasi dalam aktivitas ekosistem misalnya, dengan menjual dan membeli barang dan jasa di Pi, mereka harus memiliki akses tepat waktu ke Pi. Tanpa likuiditas, ekosistem tidak akan memiliki aliran Pi yang sehat, sehingga merugikan penciptaan utilitas. Seperti yang dibahas dalam bab peta jalan, salah satu manfaat dari periode jaringan tertutup mainnet adalah memungkinkan kalibrasi pada model token, jika ada, berdasarkan hasil awal mainnet. Oleh karena itu, model token dapat diubah sebelum periode jaringan terbuka dimulai. Selain itu, ke depan, untuk kesehatan jaringan dan ekosistem, jaringan mungkin menghadapi pertanyaan seperti apakah perlu ada inflasi setelah selesainya distribusi 100 miliar Pi. Inflasi mungkin diperlukan untuk lebih mendorong kontribusi melalui lebih banyak imbalan penambangan. Menebus hilangnya Pi dari peredaran karena kecelakaan atau kematian, menyediakan lebih banyak likuiditas, mengurangi penimbunan yang menghambat penggunaan dan penciptaan utilitas, DL. Pada saat itu, yayasan dan komite-komitenya yang mengkhususkan diri dalam masalah ini akan mengatur dan membimbing masyarakat untuk mencapai kesimpulan tentang masalah ini dengan cara yang terdesentralisasi. Mekanisme penambangan. Mekanisme penambangan jaringan Pi telah memungkinkan pionir untuk berkontribusi pada pertumbuhan, distribusi, dan keamanan jaringan dan dihargai di Pi secara meritokratis. Mekanisme penambangan pramainet telah membantu jaringan mencapai pertumbuhan mengesankan lebih dari 30 juta anggota yang terlibat. Mata uang dan testnet yang didistribusikan secara luas, dan grafik kepercayaan agregat lingkaran keamanan yang akan memberi makan algoritma konsensus dari blockchain Pi. Melihat ke depan ke fase mainnet, Pi Network membutuhkan kontribusi lebih lanjut, serta jenis kontribusi yang lebih beragam dari semua anggotanya, untuk menjadi ekonomi sejati sambil melanjutkan pertumbuhan dan inklusinya. Di fase mainnet, kami ingin lebih mencapai desentralisasi, utilitas, stabilitas dan umur panjang, selain pertumbuhan, inklusi, dan keamanan. Tujuan ini hanya dapat dicapai jika semua pionir dalam jaringan bekerja sama. Oleh karena itu, mekanisme penambangan Pi yang baru dirancang untuk mencapai tujuan ini dengan memberi insentif kepada semua perintis untuk berkontribusi secara beragam ke jaringan berdasarkan prinsip meritokratisian. G sama. Di bawah ini, pertama-tama kami menjelaskan formula penambangan pramainet, diikuti oleh perubahan pada formula mainnet. Formula pramainet. Formula penambangan pramainet menunjukkan penentuan meritokratis dari tarif penambangan per jam perintis. Perintis penambangan yang aktif menerima setidaknya tarif minimum dan selanjutnya diberi penghargaan atas kontribusi mereka terhadap keamanan dan pertumbuhan jaringan. Rumus berikut menentukan tingkat di mana pionir menambang Pi per jam. M sama dengan I, B, S plus E, I, di mana M adalah total tingkat penambangan pionir. I adalah tingkat penambangan dasar perintis-perintis. B adalah tingkat penambangan dasar seluruh sistem. S adalah hadiah lingkaran keamanan, yang merupakan komponen dari tingkat penambangan dasar pionir individu dari koneksi lingkaran keamanan yang valid. Dan E adalah hadiah tim referensi dari anggota tim referensi aktif.
Tingkat penambangan dasar di seluruh sistem B dimulai sebagai 3,1415926 pi per jam dan berkurang setengahnya setiap kali ukuran jaringan perintis yang terlibat bertambah dengan faktor 10x. Mulai dari 1000 pionir. Seperti yang tercantum di bawah ini. Sejauh ini telah terjadi 5 peristiwa separuh. Pelopor yang terlibat nilai tonggak B dalam pi per jam dibulatkan menjadi 2 desimal nilai I. Dengan lingkaran keamanan penuh dalam pi per jam, dibulatkan menjadi 2 desimal asteris. 1,0003,146,28 1001,573,14 10.000,781,57 100.000,390,78 1.000,190,39 10.000,100,19. Di sini, I, B, S sama dengan B plus SB. SB sama dengan 0,2 min sek 5B, di mana sek adalah jumlah koneksi lingkaran keamanan yang valid. EI sama dengan EI B, S 0,25, di mana Ek adalah jumlah anggota tim referral aktif yang menambang secara bersamaan. Rumus penambangan juga dapat ditulis sebagai kelipatan dari B. M sama dengan I B, S plus EI. M sama dengan B plus SB plus Ek I B, S 0,25 atau M sama dengan B plus 0.2 min sek 5B plus Ek pukul 0,25 B plus 0.2 min sek 5B atau M sama dengan B 1 plus 0.2 min sek 5 plus Ek pukul 0,25 1 plus 0.2 min sek 5 atau M sama dengan B 1 plus Ek pukul 0,25 1 plus 0.2 min sek 5. Oke, jadi terkait penjelasan mengenai white paper PI network seperti ini ya. Jadi ini baru keterangan di bab 1 ya untuk video saya kali ini. Namun nanti akan saya buatkan video bab 2-nya mengenai kelanjutan dari penjelasan ini ya. Karena ini sangat penting sekali untuk kita semua, tentunya para pioner lah ya. Dan seperti saya bilang sebelumnya, akan saya buatkan bab 1, bab 2, bab 3 dan seterusnya hingga selesai ya, agar kita lebih bisa lagi memahami terkait bagaimana sih project PI network ini gitu nah maksud saya ya. Jadi oke, menurut saya sekian saja ya. Dan bagi kalian yang ingin menonton bab 2-nya, kalian bisa cek di kolom deskripsi maksud saya, di kolom deskripsi di situ sudah saya sediakan linknya. Kalian bisa cek aja, langsung saja klik, maka kalian akan diarahkan ke video bab 2-nya ya. Jadi di situ ada kelanjutan untuk penjelasan dari bab 1-nya ini ya. Jadi oke, sekian saja menurut saya. Sebelum saya akhiri, jangan lupa like dan subscribe-nya tentunya. Dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video-video terbaru terkait informasi-informasi penting ya untuk cryptocurrency ataupun yang sering saya bahas, yaitu PI network ya. Kalian adalah orang yang pertama mendapatkan notifikasinya. Jadi oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.